Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat datang di webinar Taxco Solution pada hari ini. Webinar ini akan kami mulai pada pukul 10:10 pagi. Dan sembari menunggu para peserta webinar masuk ke dalam room Zoom meeting ini, maka Ibu Bapak peserta diharapkan untuk dapat mengisi daftar hadir yang akan digunakan untuk kebutuhan pengiriman e-certificate H+7 setelah acara pada hari ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir untuk dapat menggunakan format penulisan yang sudah kami cantumkan di kolom chat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Lulu Fionika, Ibu Cindy Claudia Dewi, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengupas tuntas permasalahan perpajakan dari para narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, saya Dwi Rizky Rahmadanti yang menjadi moderator pada webinar hari ini. Webinar yang diadakan hari ini yaitu berjudul Yuk Kita Pahami Serba-Serbi Kreditan PPN dan PPH yang diadakan oleh Texco Solution. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk saya mengenalkan Texco Solution terlebih dahulu. Texco Solution menyediakan layanan konsultasi pajak, akuntansi, bea cukai, dan hukum dengan pengalaman lebih dari 15 tahun dan berkomitmen memberikan solusi komprehensif untuk mencapai kepentingan klien. Sudah banyak klien yang menggunakan layanan kami dan berikut adalah pengalaman layanan yang pernah kami berikan. Seperti yang tertera di layar Zoom Bapak Ibu, kami menangani pemberian layanan kepada perusahaan jasa outsourcing sampai distributor alat berat. Kemudian, kami juga ingin menunjukkan 12 bidang keahlian yang dimiliki oleh Texco Solution, yang diantaranya ada kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, restitusi pajak, keberatan pajak, banding dan gugatan pajak, peninjauan kembali dan memorandum peninjauan kembali, review laporan keuangan, pelayanan akuntansi, perpajakan ekspatriat, perhitungan gaji, hukum bisnis, dan pajak bea cukai. Baiklah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Lulu Fionika dan Ibu Cindy Claudia Dewi selaku Senior Associate Tax pada Texco Solution. Yuk, mari kita dengarkan presentasi dari narasumber kita. Dan kami ingatkan apabila Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan pada saat narasumber melakukan presentasi, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada para pembicara kita melalui fitur Q&A dan pertanyaan akan dijawab pada akhir sesi. Untuk para narasumber, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dwi selaku moderator pada webinar siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Baiklah, meskipun tadi Ibu Dwi selaku moderator telah memperkenalkan profil dari saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai salah satu pembicara siang hari ini. Nama saya Lulu Fionika selaku Senior Associate Tax dari Texco Solution. Baik Bapak Ibu, mari kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini yang berjudul Yuk Kita Pahami Serba-Serbi Pengkreditan PPN dan PPH. Adapun pokok materi pada hari ini yang pertama pengantar pengkreditan pajak, pengkreditan undang-undang PPN, Undang-Undang Ciptaker, dan Undang-Undang HPP. Yang ketiga yaitu pengkreditan PPH yang ada pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk operator, kita langsung masuk ke materi saja slide-nya ya. Oke, jadi apa sih sebenarnya pengkreditan pajak itu? Berdasarkan pasal 1 huruf Q Undang-Undang KUP, kredit pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri
setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terutang, termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri. Baik, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang pengkreditan PPh dan pengkreditan PPN. Jadi, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang KUP, kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atau atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Dan berdasarkan pasal 1 angka 23 Undang-Undang KUP, kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui eh, siapa saja sih subjek pengkreditan pajak ini. Subjek pengkreditan pajak Bapak Ibu biasanya tertera pada bagian atas dari bukti pajak seperti Bupot PPh 21, Bupot PPh 22, Bupot PPh 23, faktur pajak, surat setoran pajak, atau PIB dalam kasus impor barang. Baik Bapak Ibu, untuk eh, bukti pajak dianggap lengkap jika memenuhi beberapa syarat. Berdasarkan pasal 30 Per nomor 3 tahun 2022, bukti pajak yang dianggap lengkap harus memenuhi persyaratan formal dan material. Bukti pajak dianggap memenuhi syarat formal jika diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Dan bukti pajak dianggap memenuhi syarat material itu harus berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Adapun keterangan dari persyaratan material itu terdiri dari nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Biasanya itu adalah penjual. Kemudian ada identitas pembeli atau penerima JKP yang meliputi nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri, badan dan instansi pemerintah, kemudian nama, alamat, dan NPWP atau NIK bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, atau nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri, badan, atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPh. Kemudian dalam faktur pajak juga harus menjelaskan tentang jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, PPNBM yang dipungut, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nama dan tanda tangan yang berhak ini untuk badan biasanya diisi oleh direktur dari PT tersebut atau CV tersebut. Untuk subjek pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, itu kita bisa mengisinya dengan NIK. Karena NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Di sini
tertera pada pasal 19A ayat 3 PP 1 garing 2012 yang sebagaimana telah diubah terakhir PP nomor 9 tahun 2021. Baik, Bapak Ibu. Jadi, ada beberapa kondisi di mana faktur pajak itu dianggap tidak lengkap, terlambat dibuat, dan dianggap tidak dibuat. Faktur pajak yang tidak lengkap itu biasanya tidak memenuhi persyaratan formal, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. E-fakturnya tidak mencantumkan keterangan sebagaimana eh, sesuai dengan pasal 5 Per atau faktur pajak PKP pedagang eceran tidak mencantumkan keterangan sebagaimana pasal 26 ayat 2 Per. Kemudian tidak mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya. Kemudian berisi keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan sebagaimana diatur pada Per. Kemudian ada kondisi di mana terlambat dibuat. Tanggal yang tercantum dalam faktur pajak melewati saat seharusnya faktur pajak itu dibuat. Kemudian ada yang faktur pajak dianggap tidak dibuat. Faktur pajak yang dianggap tidak dibuat ini apabila faktur pajaknya dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Baik untuk PKP yang membuat faktur pajak tidak lengkap, terlambat membuat faktur pajak, dan dianggap tidak membuat faktur pajak ini dikenai sanksi pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kemudian PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak lengkap atau yang dianggap tidak dibuat merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi Bapak Ibu ada beberapa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Di sini diatur pada pasal 9 ayat 8, pasal 16B ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang PPN. Rinciannya yaitu A. Untuk perolehan BKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP. B. Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. C. Untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan. D. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar atau di dalam daerah pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP. E. Untuk perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana. F. Pemanfaatan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi kriteria pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli, BKP atau JKP. G. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar atau di dalam daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6. H. Untuk perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih menggunakan SKP. I. Untuk perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dan ditemukan dalam pemeriksaan. J. Untuk perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. K. Untuk penyerahan oleh pengusaha yang menggunakan besaran tertentu. I. Untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan penyerahan BKP atau JKP yang dibebaskan PPN atau tidak terhutang PPN. Sedangkan untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dalam suatu masa pajak, sejak pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan harus memenuhi kriteria PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 Undang-Undang PPN dan PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 6 dan ayat 9 Undang-Undang PPN. Bapak Ibu, pajak masukan dalam suatu pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama ya.
Lalu, di mana sih tempat pengkreditan pajak masukan itu? Tempat pengkreditan pajak masukan adalah di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Faktur pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak yang tercantum dalam surat keputusan pengukuhan. Dalam hal pengusaha melakukan impor barang kena pajak dan tempat melakukan impor berbeda dengan tempat pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tempat pengkreditan pajak masukan atau impor barang kena pajak adalah di tempat pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini diatur pada pasal 15 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2012. Ini adalah ilustrasi di mana pengkreditan pajak masukan pada masa pajak yang tidak sama. Jadi, Bapak Ibu, contohnya faktur pajak yang tertanggal 29 Maret 2021 ini dapat dikreditkan oleh PKP 3 bulan dalam jangka waktu 3 bulan. Misalkan dikreditkan pada masa pajak Maret tu- atau masa pajak April atau masa pajak Mei atau masa pajak Juni. Jadi kalau misalkan masa pajak April atau Mei-nya sudah terlanjur dilapor, itu bisa dilakukan pembetulan masa pajak April atau masa pajak Mei. Kemudian ada beberapa peraturan yang menjadi pokok perubahan dalam aturan pengkreditan PPN ini. Pengaturan atas pajak masukan sebagai PKP melakukan penyerahan terutang PPN, yaitu bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau ekspor BKP atau JKP, PM yang PM atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan perkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Eh, Kemudian lab- lebih bayar yang terjadi pada suatu masa itu dapat dikompensasi ke masa berikutnya atau dapat direstitusi dalam akhir tahun buku. Bila 3 tahun pertama sejak pengkreditan belum ada penyerahan BKP atau JKP, PPN menjadi tidak dapat dikreditkan atau dibatalkan. Jangka waktu bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun. Untuk aturan sebelumnya, bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas perolehan dan impor barang modal dapat dikreditkan. Ini sesuai pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Kemudian ada bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, PM atas pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dibayar pada saat perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri atau luar negeri tetap dapat dikreditkan. Ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Baik, selanjutnya ada pokok perubahan yang PM atas perolehan BKP atau JKP-nya. JKP atau impor BKP serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. Kalau aturan sebelumnya itu pajak masukan perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP itu tidak dapat dikreditkan. Nah, ini merupakan ilustrasi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tadi. Apabila ada eh, pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Misalkan ini pengusaha yang ada seorang pengusaha yang mendaftarkan NPWP-nya pada 19 Januari 2018, kemudian melakukan transaksi,
pada tanggal 23 Oktober 2019 telah menyerahkan BKP atau JKP lebih dari 4,8 M. Pada masa ini seharusnya pengusaha tersebut telah dikukuhkan oleh PKP atau eh, mendaftarkan diri ke KPP untuk dijadikan sebagai PKP. Kemudian sejak pada tanggal 15 Januari baru PKP tersebut dikukuhkan sebagai PKP. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja, di sini ada aturan di mana pajak masukan atas perolehan atau pemanfaatan sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan sebesar 80% dari pajak keluarannya. Adapun ketentuannya yaitu yang pertama, masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu masa pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP. Kedua, berlaku untuk mekanisme self-assessment dengan cara melaporkan SPT masa PPN 1111 atau SPT masa PPN 111 DM dan berlaku untuk mekanisme official assessment. Official assessment ini di mana pemeriksa atau pengukuh PKP atau dikukuhkan secara jabatan. Kemudian yang ketiga, ada PKP tidak dapat menggunakan nilai lain atau pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Misalnya penyerahan kendaraan bermotor bekas untuk periode sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Pajak keluaran yang seharusnya dipungut sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP terhitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan PKP dan dihitung dengan menggunakan DPP, harga jual atau penggantian. Kemudian yang terakhir, PPN yang tercantum dalam faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak atau perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini dijelaskan pada pasal 65 dan pasal 66 PMK nomor 18 tahun 2021. Baik, selanjutnya ada pokok perubahan eh, pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud, atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diberitahukan dan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Untuk aturan sebelumnya, pajak masukan yang tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan tidak dapat dikreditkan. Baik, untuk pengkreditan pajak masukan yang diberitahukan atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, itu ada dua kondisi, di mana pada saat PKP memberitahukan kepada DJP atas pajak masukan yang belum dilaporkan dalam SPT masa PPN dengan memperlihatkan atau meminjamkan dokumen sesuai ketentuan PMK nomor 17 tahun 2013. Kemudian ada kondisi di mana dalam hal DJP menemukan dokumen yang belum dilaporkan oleh PKP dalam SPT masa PPN. Dokumen yang dilampirkan itu harus berupa faktur pajak atau dokumen tertentu yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN. Hal ini dapat dilakukan pengkreditan pajak masukan dengan perhitungan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan. Dengan ketentuan yang pertama, PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua, pengkreditan pajak masukan hanya dilakukan saat pemeriksaan berlangsung, sepanjang SPHP belum disampaikan ke PKP. Selanjutnya,
Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok PPN yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum, serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini. Aturan sebelumnya, pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak ini tidak dapat dikreditkan. Untuk pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajak, atas perolehan impor itu dapat dikreditkan dengan ketentuan yang pertama, PKP menyetujui hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak. Yang kedua, pelunasan dilakukan sejak Undang-Undang Cipta Kerja mulai berlaku dengan menggunakan SSP atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP. Yang ketiga, yang dikreditkan hanya pokok SKP-nya saja. Untuk bunga dendanya itu tidak bisa dikreditkan. Tidak dilakukan upaya hukum seperti keberatan atau pembatalan STP atau SKP pasal 36 Undang-Undang KUP, banding atau peninjauan kembali, termasuk upaya hukum yaitu gugatan. Pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ketetapan pajak itu di sini meliputi SKP atas perolehan BKP atau JKP, SKP atas impor barang, SKP atas pemanfaatan JKP, atau SKP atas pemanfaatan BKP TB. Untuk SKP ini harus dilampiri dengan BPN dengan mencantumkan NTPN yang biasa kita gunakan untuk membayar pajak terutang. Kemudian ada bukti PBK. Kalau memang eh, pajak terutangnya dibayarkan menggunakan bukti PBK dari pajak yang lain, kemudian SP2D atau BPN atas kompensasi utang pajak atau pelunasan SKP. Cara pengkreditan pajak masukan yang terkena SKP ini, PKP dapat melaporkan dokumen tertentu dalam SPT masa PPN sesuai dengan masa pajak pelunasan terakhir atau 3 masa pajak setelah pelunasan terakhir. Selanjutnya ada DPP lain dan besaran tertentu. DPP nilai lain ini, DPP nilai lain ini biasanya diterbitkan menggunakan faktur pajak dengan kode seri 04, di mana DPP PPN masukan dapat dikreditkan dan belum diperhitungkan dalam nilai PPN terutang. Kemudian ada yang menggunakan DPP besaran tertentu yang biasanya diterbitkan menggunakan faktur pajak kode seri 05, yaitu yang PPN masukan tidak dapat dikreditkan atau sudah diperhitungkan dalam nilai PPN terutang. Jadi Bapak Ibu, untuk pengkreditan pajak masukan itu, pada satu masa pajak bisa saja ada PM yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. PM yang dapat dikreditkan dapat mengurangi PPN terutang pada masa tersebut. Apabila kita tidak mengetahui dengan pasti jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan tersebut, maka kita bisa menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk mengetahui jumlah pajak masukan yang dikreditkan. Eh, untuk lebih jelasnya, pedoman pengkreditan pajak ini dapat dilihat pada PMK nomor 186 tahun 2022. Pengkreditan pajak masukan ini tidak dapat diberlakukan bagi untuk pengeluaran perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha tersebut. Baik Bapak Ibu, eh, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pokok materi selanjutnya yaitu pengkreditan PPh Undang-Undang Pajak Penghasilan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ibu Cindy. Silakan Ibu Cindy untuk melanjutkan pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya saya Cindy Claudia Dewi sebagai pemateri pada
kali ini sekaligus sebagai Senior Tax Associate di Taxco Solution akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Lulu Fionika. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah pengkreditan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Sistem kewajiban PPh di Indonesia sendiri itu dilakukan dalam periode 1 tahun sekali. Yang biasanya dilakukan dalam tahun berjalan ataupun pada akhir tahun dengan menggunakan withholding system ataupun self-assessment. Withholding system sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, di mana mereka memiliki wewenang untuk menentukan berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, besarnya pajak yang dihitung oleh pihak ketiga ini bukan oleh wajib pajak, petugas pajak, ataupun fiskus. Contoh dari kasus withholding system ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi karyawannya tidak perlu untuk pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Contohnya kayak PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan juga PPN. Dan kemudian bisa juga melakukan self-assessment system, yaitu merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak terutangnya dilakukan secara mandiri. Dalam hal ini, kegiatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dilakukan oleh wajib pajaknya yang berperan aktif datang ke kantor pelayanan pajak atau melalui sistem administrasi online yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan biasanya ditetapkan pada jenis pajak pusat saja seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, apa sih bukti pemotongan dan pemungutan pajak itu? Bukti pemotongan pajak sendiri merupakan bukti pemotongan PPh dalam berupa dokumen atau formulir yang dipersamakan dan dibuat oleh pemotong pajak penghasilan sebagai bukti atas pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong. Kemudian untuk bukti pemungutan pajak penghasilan yang biasanya disebut sebagai bukti pemungutan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang dibuat oleh pemungut pajak penghasilan sebagai bukti atas pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya pajak penghasilan yang telah dipungut yang diatur dalam PMK nomor 12 tahun 2017. Nah, bagaimana sih cara pengkreditan PPh pasal 21 yang sebelumnya WP ini tidak memiliki NPWP? Berdasarkan peraturan per 16 PJ tahun 2016, dalam hal pegawai tetap sebagai penerima penghasilan yang sudah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi, kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan, paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 masa terakhir atau masa pajak Desember. Nah, atas PPh pasal 21 yang sudah dipotong tersebut dan selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut eh, dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki nomor pokok wajib pajak yang diatur dalam pasal 24 ayat pasal 20 ayat 4. Dan dalam hal wajib pajak yang sudah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi ini dan kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka PPh pasal 21 yang sudah dipotong tersebut bisa dikreditkan dalam SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan pasal 25 ayat 3. Selanjutnya, untuk bagaimana sih pengkreditan PPh pasal 23 garing 26? Dalam hal pemotongan pajak penghasilan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas pajak penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan. Sebagai contohnya biasanya kan ada transaksi yang dilakukan pada masa Desember tahun 2022. Tetapi untuk penerbitan bupotnya itu dikeluarkan pada Januari tahun 2023.
ya tahun 2023. Maka untuk pengkreditan PPh-nya tersebut bisa dilakukan pada SPT tahunan tahun 2023. Nah, gimana sih kalau terjadi kesalahan pemotongan PPh pasal 21, 22 ataupun PPh 23 dalam bukti pajaknya? Eh, Yaitu dengan melakukan pemecahan bukti potong PPh oleh pemberi proyek ataupun lawan transaksi. Biasanya terbagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama, jika BUPOT belum dilaporkan pemberi proyek atau lawan transaksi pada SPT masa PPh, maka tindak lanjut yang bisa kita lakukan adalah dengan membetulkan BUPOT dan melaporkannya dalam SPT masa PPh pemberi proyek. Kemudian jika BUPOT sudah dilakukan oleh pemberi proyek di SPT masa PPh dan belum diperiksa, maka tindak lanjut yang pertama adalah KSO. KSO ini merupakan kerjasama operasional antara dua perusahaan yang melakukan suatu proyek dengan mengajukan permohonan pembetulan BUPOT sesuai porsinya dan kemudian pemberi proyek melakukan pembetulan BUPOT dan pembetulan pada SPT masa PPh-nya. Dan untuk yang ketiga yaitu BUPOT-nya sudah dilaporkan oleh pemberi proyek pada SPT masa PPh dan sudah diperiksa. Maka KSO harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada masing-masing KPP sesuai porsi penghasilan dan PPh terutang yang dilampiri. BUPOT PPh. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sumber penghasilan yang dipotong pajak yang bisa dikreditkan itu meliputi yang pertama, yaitu penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya termasuk pengalihannya di negara tempat badan yang menerbitkan, didirikan atau bertempat kedudukan. Kemudian penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak di tempat pihak yang membayar atau dibebani bertempat kedudukan atau berada. Lalu ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak di negara tempat harta tersebut terletak. Lalu penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan di negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bertempat kedudukan atau berasal. Lalu ada penghasilan BUT di negara tempat BUT menjalankan usaha atau melakukan kegiatannya. Lalu ada penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau penyertaan dalam perusahaan pertambangan di negara tempat lokasi penambangan itu berada. Lalu ada keuntungan karena pengalihan harta tetap di negara tempat harta tetap berada dan keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT di negara tempat BUT berada. Dan untuk penghasilan dengan mata uang asing itu wajib dikonversikan menggunakan kurs KMK sesuai dengan tanggal bukti pemenuhan pembayaran PPh yang diterima ataupun diperoleh. Selanjutnya, sumber penghasilan untuk PPh pasal 26. PPh pasal 26 sendiri merupakan pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak subjek orang luar negeri. Yang selanjutnya khusus untuk pemotongan pajak PPh pasal 26 itu bersifat final kecuali untuk pemotongan atas penghasilan BUT yaitu FOA dan ECI dan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT yang diatur dalam PPh pasal 26 ayat 5 Undang-Undang PPh. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat 1, PPh Pasal 24 sendiri merupakan peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah PPh terutang yang dia miliki di Indonesia. Nah, di mana peraturan ini tuh diperuntukkan bagi wajib pajak yang menerima penghasilan dari luar negeri selama 1 tahun pajak, guna menghindari pembayaran ganda oleh warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan di luar negeri. Nah, apabila penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara, maka penghitungan kredit pajak yang dilakukannya untuk masing-masing negara.
dengan memilih yang terkecil di antara pajak yang dipotong di luar negeri ataupun kredit pajak luar negeri. Nah, untuk mengetahui jumlah kredit pajak luar negerinya, kita bisa menggunakan rumus penghasilan luar negerinya dibagi dengan PKP, kemudian dikali dengan PPh yang terutang. Nah, atas pajak penghasilan yang dibayarkan atau yang terutang di luar negeri, yang bisa dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia, hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Adapun ketentuan penghasilan luar negeri yang bisa digabungkan dengan penghasilan dalam negeri ialah penghasilan dari usaha atau penghasilan lainnya dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut serta adanya penghasilan berupa dividen sesuai dengan pasal 18 ayat 2 dalam tahun pajak sesuai dengan ketetapan Menteri Keuangan. Kecuali untuk kerugian yang diderita di luar negeri itu tidak diperkenankan digabung dengan penghasilan dalam negeri. Nah, adapun batas maksimal untuk pengkreditan PPh pasal 24 yang dibayar di luar negeri sebagaimana sudah dijelaskan pada PMK 192 tahun 2018 itu meliputi yang pertama, PPh yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dengan PPh di Indonesia. Kemudian, pengkreditan PPh 24 dapat dilakukan di tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut atau bukan saat dilakukan pemotongan. Yang ketiga, kerugian di luar negeri tidak boleh digabung. Yang keempat, dalam hal berdasarkan ketentuan dalam P3B yang mengatur suatu jenis penghasilan hanya bisa dikenai pajak di Indonesia, PPh luar negeri atas penghasilan tersebut tidak bisa dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Dan yang terakhir itu bukti pemenuhan pembayaran PPh luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri yang mengkreditkan PPh luar negeri dapat berupa yang pertama, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan PPh luar negeri atau salinan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya pembayaran atau pemotongan PPh luar negeri. Dan yang terakhir, bagaimana sih pengkreditan PPh pasal 25 atas penerbitan STP? Biasanya yang menjadi pengkreditan PPh pasal 25 itu adalah angsuran PPh 25 yang sudah kita bayarkan setiap bulannya. Nah, berdasarkan surat Dirjen Pajak nomor S23 garing PJ 42 tahun 2003, atas PPh pasal 25 yang sudah yang tidak atau kurang dibayar dan belum diterbitkan STP, tetapi wajib pajak yang bersangkutan sudah menyampaikan SPT tahunannya, maka terhadap wajib pajak tersebut tidak perlu diterbitkan STP atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar. Karena atas pokok pajak tersebut sudah dilunasi dalam PPh pasal 29. Namun, jika atas kekurangan pembayaran PPh pasal 25 tersebut harus diterbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga. Sekian pemaparan materi webinar kita hari ini tentang pengkreditan PPN dan pajak penghasilan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Ibu moderator kita, Ibu Dwi. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Lulu dan Ibu Cindy atas presentasi yang sangat informatif ini. Semoga kita semua dapat menambah wawasan berkat pembahasan yang mencakup materi pengkreditan pajak kita pada hari ini. Baiklah, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu dipersilahkan dapat menggunakan fitur question and answer untuk menuliskan pertanyaan kepada para pembicara kita. Baiklah, kami akan menunggu hingga 5 menit ke depan, akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk menuliskan apabila terdapat pertanyaan kepada para pemateri kami pada hari ini.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, maka saya akan serahkan kepada Ibu Lulu dan Ibu Cindy yang mungkin dapat bisa langsung menjawab pertanyaan yang masuk. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari kolom komentar dari Ibu Lydia Kurniawan. Izin bertanya, jika perusahaan pialang asuransi berlaku PMK 67, di mana pajak masukan tidak bisa dikreditkan. Jadi di list e-faktur, semua list faktur pajak masukan tetap ada di list pajak ya. Biasanya kalau kita kreditkan, kita checklist lalu bulan jika sudah dikreditkan akan hilang dari list pajak masukan. Apakah benar seperti itu perlakuannya? Benar Bu, untuk pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan itu biasanya dia tetap muncul di pre-popular data itu. Pada saat kita mau mengupload pa- pajak masukan itu, kita bisa pilih dulu ubah pengkreditannya itu menjadi tidak dapat dikreditkan. Bisa juga di bagian itu, baru kemudian diupload, atau kalau misalkan sudah terlanjur belum dirubah pengkreditannya, bisa diubah pada di fitur yang pajak masukan itu. Tapi biasanya kalau di fitur pajak masukan itu kita ngubahnya harus satu-satu. Jadi kalau bisa diubah sebelum diupload, nah itu bisa kontrol A kalau memang semuanya tidak bisa dikreditkan. Nah, baru kita ubah menjadi tidak bisa dikreditkan. Begitu, Bu. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Sinlinda. Pertanyaannya adalah, apakah ada ketentuan pasti bila nama barang yang dicantumkan di faktur pajak harus lengkap sesuai yang tercantum di invoice dan surat jalan? Kemudian untuk satuannya berbeda, tapi dijelaskan di keterangan barang, misal waktu order di info meter, tapi waktu pengiriman diinfokannya roll. Tapi nama barangnya menyebutkan satu roll tersebut berapa meter. Apakah ini akan bermasalah nantinya? Kemudian bila ternyata nama barang berbeda di dokumen pendukung seperti adanya perbedaan kode di surat jalan dan di invoice dan faktur pajak, apakah ini tidak masalah? Nah, baiklah Bu. Biasanya sih untuk lawan transaksi kita yang menerima faktur pajak yang sudah kita terbitkan itu maunya disesuaikan dengan invoice yang sudah kita keluarkan. Nah, apabila kita sudah mengeluarkan tetapi ternyata ada kesalahan dalam entahkah jumlahnya, entahkah nama barangnya dan lain-lain, itu kita bisa mengeluarkan namanya faktur pengganti. Atau emang kalau sudah tidak bisa diubah lagi, itu kita bisa menggunakan membatalkan fakturnya, kemudian menerbitkan kembali fakturnya dengan nomor seri faktur pajak yang terbaru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ardian Arisandi yang bertanya, fitur terbaru dari e-faktur saat ini adalah dengan pakai NPWP 16 ataupun NIK. Misalkan untuk sebelumnya lawan transaksi pakai NPWP, tetapi sekarang saya ubah menjadi pakai NPWP 16, itu tetap bisa dikreditkan oleh lawan transaksi tidak ya Bu? Atau boleh diubah tidak ya sebelum pakai NPWP dan sekarang pakai NIK begitu? Nah, di aturan yang terbaru ini kan sudah muncul yang adanya NPWP 16. Jadi maupun dia masih menggunakan NPWP 15 digit ataupun sudah menggunakan NPWP 16 digit itu tetap bisa dikreditkan. Eh, itu sekian Pak jawaban dari saya. Jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan kembali.
Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menuliskan pertanyaan dan sudah dijawab oleh para narasumber. Apabila ada pertanyaan lanjutan atau eh, pertanyaan lain, boleh dituliskan kembali pada fitur Q&A. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Dinda Nurdiana, yaitu jadi di tempat saya bekerja di perusahaan jasa yang di mana ada sebuah kasus di mana transaksi sudah dikeluarkan faktur pajaknya di bulan Juli dan Agustus. Dan faktur pajak tersebut atas nama sebuah usaha. Namun dikarenakan ada sedikit masalah pada usaha tersebut, ada permintaan ingin mengubah penerima jasa kena pajaknya. Untuk kasus ini, apakah faktur pajak keluaran Juli dan Agustus masih bisa dibuatkan faktur pengganti atau tidak? Dan apa saja yang timbul dari kasus ini apabila faktur pajaknya tidak diubah ataupun diubah? Terima kasih. Jadi, atas faktur pajak yang sudah diterbitkan di masa Juli dan Agustus itu, kalau kita mau merubah penerima jasa kena pajaknya bisa saja selama belum melewati batas waktu eh, penguploadan faktur pajaknya. Tapi biasanya kalau kita merubah penerima jasa kena pajaknya itu tidak bisa diupload. Jadi salah satu saran yang bisa saya sampaikan adalah dengan cara membatalkan faktur pajak tersebut, kemudian menerbitkannya dengan nomor seri faktur pajak yang terbaru. Nah, gimana kalau faktur pajaknya tidak diubah atau diubah? Ya, resikonya akan diterima oleh yang menerima faktur pajaknya. Karena yang awalnya seharusnya dikreditkan di perusahaan ini, jadi tidak bisa dikreditkan di perusahaan yang bersangkutan. Itu, Bu. Baik, ini ada pertanyaan dari Muhammad Syaiful Islam. Bagaimana cara membayar PPh satu dan apakah PPh satu itu dibayarkan perusahaan setiap bulan atau boleh diakumulasi di akhir tahun? Baik untuk PPh satu itu kalau bisa dibayarkan setiap bulannya. Apalagi kalau kurang bayarnya itu memang besar. Nanti kalau misalkan diakumulasi di akhir tahun akan membengkak. Eh, jadi kalau dibayarkan setiap bulan itu akan jadi lebih ringan. Terus bagaimana cara membayar PPh satu? Itu kita bisa membuat kode billing di DJP online seperti eh, membuat kode billing pada umumnya seperti PPN kurang bayar itu juga sama, cuman beda kodenya aja. Kemudian saya akan menjawab dari Bapak Ardian Arisandi untuk PPh tiga berkaitan dengan jasa maintenance, apakah bisa dikreditkan ya Bu? Untuk semua BKP atau JKP, untuk semua BKP atau JKP yang masih berhubungan, yang masuk ke dalam 3M yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu dapat dikreditkan. Kecuali kalau jasa maintenance-nya ini atas
barang yang tidak berhubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Syaiful Islam, yaitu bagaimana cara membuat faktur pajak. Nah, bagaimana cara membuat faktur pajak? Faktur pajak ini hanya bisa diterbitkan oleh pengusaha kena pajak, yang mana nanti mereka mengajukan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, kemudian mereka harus mendownload aplikasi e-tax dan mengajukan permintaan sertifikat elektronik. Nah, untuk pembuatan faktur pajaknya sendiri itu nanti dibuatkan di aplikasi e-tax di menu pajak keluaran. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Anonimus Atende. Izin bertanya untuk faktur pajak 05 kan kode faktur yang tidak dapat dikreditkan. Pada saat upload PK, apakah faktur kode 05 itu harus diupload? Semua pajak masukan itu harus diupload, Bapak Ibu. Tapi untuk faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan, itu kita harus ubah dulu pengkreditannya. Seperti yang saya sudah jelaskan dari tadi di pertanyaan Ibu Lydia, kalau nggak salah ya. Jadi sebelum kita upload itu kita ubah dulu pengkreditannya menjadi tidak dapat dikreditkan, baru setelah itu diupload. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ibu Vina Olivia Patikasari, yaitu berapa lama bukti pemotongan pajak harus disimpan. Umumnya untuk semua data perpajakan itu kalau bisa disimpan dalam kurun waktu 5 tahun, karena biasanya pemeriksaan itu dilakukan dalam 5 tahun ke belakangnya gitu loh. Tapi kalau bisa ya disimpan saja sebagai arsip kita, takutnya suatu saat kita membutuhkan bupot-bupot tersebut ataupun dokumen-dokumen tersebut.
Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Dina Reta. Selamat siang Ibu Dina. Izin bertanya, apakah ada sanksi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP tetapi sudah dikenakan pemotongan PPh? Biasanya untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan tetapi belum mempunyai NPWP itu dikenakan tarif 20% lebih tinggi. Misalkan PPh satu itu kalau tarif progresifnya eh, lapisan pertama kena 5% berarti itu lebih tinggi 20% dari yang biasanya. Seperti itu, Ibu. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Eka Cosia, yaitu bagaimana perlakuan PPN bagi pedagang eceran yang mempunyai faktur pajak masukan, tetapi tidak mempunyai faktur pajak keluaran. Itu nggak masalah, Bu, karena bagi pedagang eceran ataupun yang sudah PKP, mereka tetap bisa melaporkan atas pengeluaran tersebut dengan cara faktur pajaknya digunggung atau digelondongkan selama 1 bulan. Jadi yang penting kita itu memiliki nota atau sejenisnya yang bisa diperuntukkan sebagai faktur pajak juga. Ini ada pertanyaan dari Bapak Abdullah Nuril Huda. Ibu izin bertanya, semisal PPh kita sudah terpotong dari kantor, apakah tetap melaporkan SPT tahunan, Bu? Eh, iya, untuk semua pegawai yang mendapatkan Bupot A1 itu wajib melaporkan SPT tahunannya di DJP online masing-masing. Gitu.
Baik, ini ada pertanyaan dari RRR. Selamat siang, izin bertanya, apakah ada batas waktu untuk mengkreditkan PPh pasal 23 atau 26 di SPT tahunan? Batas waktunya itu di tahun Bupot itu diterbitkan. Misalkan itu Bupot tahun 2023, berarti bisa dikreditkan di SPT tahunan 2023. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena waktu kami terbatas. Sudah cukup menjawab ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat menambah wawasan kita semua dalam hal pengkreditan pajak ini. Setelah sesi tanya jawab ini berakhir, akhirnya kita tiba di akhir acara webinar pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Lulu dan Ibu Cindy, serta Bapak Ibu peserta atas kontribusinya dan partisipasinya. Apabila berkenan, Bapak Ibu dapat mengisi survei yang telah kami munculkan di layar Zoom Bapak Ibu. Kami akan memunculkan eh, link survei pada layar Bapak Ibu. Kami akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu peserta selama 3 menit untuk mengisi survei tersebut untuk keperluan sertifikat yang akan kami berikan H+7 setelah pelaksanaan webinar ini, yakni pada tanggal 3 Oktober tahun 2024. Kami sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu habiskan bersama kami. Harap tetap terhubung dengan kami untuk acara webinar-webinar dan informasi terkini di masa yang akan datang dengan mengikuti sosial media kami. Di antaranya ada Instagram, Facebook, dan TikTok, yakni @texco_solution. Lalu ada YouTube kami, @texco_solution. Bapak Ibu juga dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp 08121 1132 800. Semoga kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami dengan senang hati membantu Bapak Ibu untuk menemukan solusi atas segala masalah perpajakan dan hukum Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.